kerja ini, dia diberi waktu untuk memberikan permohonan perpanjangan. Kemudian ketika sudah selesai, maka 3 hari kemudian, pemeriksa harus segera membuat undangan untuk pembahasan akhir, gitu ya. Jadi pembahasan akhir ini terserah kira-kira kapan pemeriksanya mau mengundang, begitu. Semakin cepat tentu semakin baik untuk mengejar waktu 2 bulan ini ya. Nah, pada saat pembahasan akhir tentu ada yang namanya risalah pembahasan, gitu ya. Risalah pembahasan dibahas antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Kemudian apabila ternyata wajib pajak tidak menemukan kesepakatan dengan pemeriksa, maka dia diberi waktu 3 hari untuk kemudian mengajukan permohonan pembahasan dengan tim quality assurance ya, tim QA. Kemudian dibahas, setelah semuanya clear, ya tentu kalau seandainya dalam risalah pembahasan ini wajib pajaknya sudah deal, ya, sudah setuju, maka langsung loncat ke panggilan penandatanganan berita acara, gitu ya. Nah ini dalam 3 hari harus sudah ditandatangani, kemudian diterbitkanlah LHP. Jadi di sini adalah kegiatan yang dilakukan ketika kita ingin ingin menyelesaikan pembahasan akhir dan juga pelaporan hasil pemeriksaan, gitu ya. Baik. Dalam PMK 184 ya, perubahan terakhir dari PMK 17 itu ada tambahan yang namanya pemeriksaan kantor atas keterangan berupa data konkret, gitu ya. Sebelum saya masuk ke berapa jangka waktunya, saya ingin sampaikan bahwa yang dimaksud dengan data konkret itu adalah data yang memang betul-betul kuat, gitu ya. Sehingga tidak perlu banyak pengujian, kita sudah yakin bahwa data ini memang data pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak. Misalnya adalah ketika ada sebuah transaksi. Ya. Jadi contoh data konkret ini adalah biasanya adalah sebuah transaksi. Misalnya A membeli barang dari B, gitu ya. Nah, ketika A membeli barang dari B, maka dia pasti akan melaporkan PPN yang dipungut oleh si B itu sebagai pajak masukan, gitu ya. Dia pasti laporkan. Kenapa dia pasti laporkan? Karena tidak ada kemungkinan dia menghapus itu, karena itu adalah keuntungan buat dia. Dia bisa mengurangkan PM-nya untuk mengurangi PPN yang dia setorkan di masa tertentu. Nah, ketika dia laporkan SPT massa dengan PM dari A sebesar sekian, maka otomatis database DJP akan terupdate bahwa ada faktur sebesar sekian terbit dari si B dikreditkan oleh si A, gitu ya. Nah, ternyata karena ketidaktahuan si B, ya, dia menganggap, ya mendingan tak kurangilah nilai penjualanku agar pajakku kecil, gitu ya. Maka dia mengambil risiko untuk tidak melaporkan faktur pajak itu dalam SPT masa PPN-nya dia. Jadi dia mengecilkan penjualan, yang penjualan dari B ke si A itu tadi tidak dilaporkan, gitu ya. Maka kemudian karena database DJP itu ada itu faktur, maka ada muncul notifikasi bahwa ini kok tidak dibayar, gitu ya. Nah, ketika dia diberikan surat klarifikasi dia tidak datang, ya, diberikan undangan untuk konseling dia tidak datang, maka kemudian kita periksa dengan data konkret, kan datanya sudah sangat konkret, tidak bisa terbantahkan. Nah, makanya di sini di dalam jangka waktu pemeriksaan data konkret itu diberikan jangka waktu pengujian paling lama 1 bulan saja, ya, tidak seperti pemeriksaan yang lain, gitu ya. Nah, ini juga dihitungnya sejak WP itu datang memenuhi surat panggilan, ya. Ingat bahwa pemeriksaan data konkret itu hanya melalui pemeriksaan kantor, tidak bisa melalui pemeriksaan lapangan, gitu ya. Maka dihitung 1 bulannya itu dari sejak WP itu memenuhi surat panggilan. Nah, kemudian
Untuk yang tahap kedua, yaitu tahap pembahasan akhir dan juga pelaporan, itu hanya diberi waktu 10 hari kerja. Ya. Jadi kalau data konkret itu 1 bulan dan 10 hari kerja. Kalau tadi untuk pemeriksaan biasa, untuk yang lapangan 6, ya, kemudian 2 bulan untuk laporan, sementara yang pemeriksaan kantor biasa 4 bulan, dan juga 2 bulan untuk pembahasan akhir dan juga pelaporannya. Nah, tadi kita di awal melihat bahwa ada loh perpanjangan 2 bulan gitu ya. Perpanjangan 2 bulan, kemudian perpanjangan 3 kali 6 bulan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa tentu perpanjangannya itu tidak serta-merta diberikan, tetapi kita harus tahu bahwa pasti harus ada alasan kenapa pemeriksaan itu harus diperpanjang, gitu ya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa alasan mengapa pemeriksaan itu harus diperpanjang. Pertama, tentu apabila ada perluasan masa pajak, ya, kemudian bagian tahun pajak, kemudian juga tahun pajak itu sendiri. Kemudian apabila terdapat konfirmasi atau permintaan data yang belum juga dipenuhi oleh pihak ketiga gitu ya. Jadi kalau kita memeriksa itu kan pasti akan melakukan konfirmasi ya kepada lawan transaksi misalnya, kepada instansi misalnya, atau kepada pihak-pihak lain. Dan tentu saja jawaban dari konfirmasi itu juga tidak bisa kita tentukan berapa lama gitu ya. Maka kemudian kita bisa mengajukan perpanjangan waktu pengujian. Gitu ya. Kemudian apabila ada pemeriksaan yang dia lingkupnya adalah all taxes atau semua jenis pajak, maka dia bisa mengajukan perpanjangan jangka waktu pengujian. Kemudian untuk poin yang terakhir, ini adalah seperti tong sampah ya, seperti poin yang memang disediakan untuk professional judgment dari kepala kantor, sehingga kita lihat bahwa di sini ada menurut pertimbangan kepala kantor, gitu ya. Ya, tentu kepala kantor akan mempertimbangkan berbagai hal ya, dan nanti biasanya sih pemeriksa pajak apabila dia sudah terpojok dengan jatuh tempo ya, terpojok dengan JT, maka dia biasanya akan minta kepada kepala kantor untuk minta perpanjangan, gitu ya. Nah, ini untuk yang 3 kondisi tadi juga ada beberapa indikasi, maka dia bisa perpanjang sampai 3 kali 6 bulan. Nah, ini untuk yang pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor ini kita lihat bahwa untuk alasan yang dipakai itu sama dengan alasan yang ada di pemeriksaan lapangan tadi ya. Kita lihat bahwa ya ada perluasan tahun masa pajak, tahun pajak, ya, bagian tahun pajak, kemudian juga ada alasan-alasan lain, termasuk di dalamnya pertimbangan dari kepala kantor. Tentu yang menjadi menarik adalah kalau kita lihat di slide bagian kanan, gitu ya. Di slide bagian kanan kalian lihat bahwa ada peluang bagi pemeriksaan kantor untuk berubah menjadi pemeriksaan lapangan, gitu ya. Apabila memang ketika pemeriksaan kantor tersebut ditemukan adanya indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing atau transaksi khusus lainnya, gitu ya. Nah, ketika ada perpanjangan jangka waktu, ya, ketika ada perpanjangan jangka waktu 2 bulan atau 3 kali 6 bulan tadi, maka kepala kantor harus menyampaikan pemberitahuan
kepada wajib pajak ya, agar mereka mengerti bahwa jangka waktunya itu masih ada. Jadi mereka tidak siap-siap untuk pembahasan akhir atau meminta segera dilakukan pembahasan. Ya. Kemudian untuk yang jangka waktu pemeriksaan data konkret, ya, yang 1 bulan tadi itu tidak bisa diperpanjang, ya, mengingat datanya sudah sangat kuat. Baik, jadi kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh pemeriksa itu pada saat dia melaksanakan pemeriksaan, terutama di bagian pelaksanaan, gitu ya. Nah, di sini kita melihat ada beberapa poin yang diberi warna merah, ya. Artinya adalah bahwa 3 kegiatan ini hanya dilakukan pada saat pemeriksa itu melakukan pemeriksaan lapangan, gitu ya. Dan dia tidak dilakukan pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan kantor. Baik, di sini tentu kita yang pertama melakukan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, gitu ya. Terus kemudian kalau dia pemeriksaan kantor berarti surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Setelah itu tentu kita ada pertemuan dengan wajib pajak. Kemudian ada pemeriksaan di tempat wajib pajak, ya. Ada peminjaman buku, catatan, dan dokumen wajib pajak. Kemudian ada kegiatan apabila terdapat penolakan, ya, bagaimana. Kemudian penyegelan, kemudian permintaan penjelasan atau keterangan, perubahan rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan yang kemarin kita bahas bahwa ketika pelaksanaan ternyata ada perubahan rencana atau program, maka bisa kita melakukan perubahan, ya. Kemudian pemeriksaan atas buku, catatan, dokumen, dan keterangan lain. Kemudian kegiatan apabila terjadi pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Kemudian pembuatan konsep LHP, pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanggapan wajib pajak, ya, kemudian pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini adalah alur kegiatan pemeriksaan lapangan. Kalian sudah berkali-kali melihat bagian ini, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan area ini, ya. Area ini sama area ini. Kita akan bahas. Jadi yang menjadi pembedanya adalah dalam lapangan ada pemberitahuan lapangan ke WP dan pemeriksaan di tempat WP. Kalau di pemeriksaan kantor, pemanggilan, tidak ada pemeriksaan di tempat WP, itu ya. Baik, sekarang kita masuk pada penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Jadi yang namanya surat pemberitahuan pemeriksaan itu sifatnya wajib, ya, diberitahukan kepada WP. Nah, caranya itu bisa disampaikan langsung, bisa juga dikirim melalui faksimil, bisa dengan pos, atau bisa dengan jasa pengiriman lainnya yang memberikan bukti pengiriman, gitu ya. Kemudian apabila itu disampaikan secara langsung, maka surat pemberitahuannya dapat disampaikan kepada wakil atau kuasa, kemudian juga pihak yang mewakili, ya, misalnya pegawainya, anggota keluarganya yang telah dewasa, misal istrinya atau anaknya, gitu ya, atau pihak lain yang dapat mewakili, ya, tetangganya misalnya, atau pembantunya, gitu ya. Itu bisa apabila WP-nya tidak ada di tempat.
Nah, tapi untuk surat panggilan, ya, surat panggilan itu tidak perlu disampaikan langsung. Dia cukup dikirim bisa melalui fax, bisa melalui pos, atau jasa pengiriman lainnya yang memiliki bukti pengiriman. Ini untuk pemeriksaan kantor. Nah, pertemuan dengan wajib pajak. Ada yang bertanya ya kemarin, kira-kira bisa tidak diperiksa dengan menggunakan telepon atau menggunakan Zoom atau video call dan sebagainya gitu ya. Untuk pemeriksaan pajak, itu pemeriksa wajib bertemu dengan wajib pajak atau wakilnya atau kuasanya gitu ya. Kenapa? Karena pemeriksa pajak itu harus menjelaskan kepada wajib pajak terkait dengan apa alasan pemeriksaan, gitu ya. Apa tujuan pemeriksaan. Kemudian hak dan kewajiban WP itu apa saja, baik itu selama pemeriksaan maupun setelah pemeriksaan, gitu ya. Misalnya seperti apabila nanti setelah pemeriksaan terbit SKPKB itu wajib pajak berhak apa saja, misal berhak untuk keberatan, gitu ya, berhak untuk banding. Kemudian juga kita jelaskan bahwa nanti kalau keberatannya ditolak, maka konsekuensinya akan diberikan sanksi. Sanksinya apa? Ada yang tahu? Sanksi apabila keberatan ditolak? Denda 50%, Pak. Ya, kenaikan 50% ya. Dendanya berupa kenaikan. Jadi kalian jelaskan gitu ya. Jadi nantinya WP ketika mau keberatan dia akan berpikir lebih jauh gitu ya. Salah satu strategi kita untuk bisa meyakinkan WP bahwa udahlah bayar aja SKP-nya gitu ya. Nggak usah keberatan gitu. Jadi salah satunya kita kasih gambaran bahwa nantinya kalau ditolak ada sanksi yang mengikuti gitu ya. Kemudian kita juga ketika bertemu WP itu nanti akan memberitahukan bahwa WP punya kewajiban untuk memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen gitu ya, yang menjadi dasar dia ketika melaporkan SPT gitu ya. Jadi kita sampaikan. Nah, ketika kita melakukan pertemuan dengan wajib pajak, kita harus membuat berita acara pertemuan dengan wajib pajak. Berita acara ini ditandatangani oleh tim pemeriksa dan wajib pajak ya, dua-duanya tanda tangan. Dalam hal WP menolak, maka kita bikin catatan di BA itu bahwa wajib pajak menolak untuk tanda tangan ya. Berarti tanda BA-nya itu tanda tangan wajib pajaknya kosong ya, tidak ada tanda tangan wajib pajak. Maka kemudian dengan ada catatan itu, maka pertemuan dianggap telah dilaksanakan. Nah, kemudian kita jangan lupa bahwa ketika ada pertemuan dengan wajib pajak itu, kita harus menyampaikan kuesioner pemeriksaan, gitu ya. Nah, tim pemeriksa itu menyampaikannya pada saat pertemuan, ada sebuah formulir, isinya adalah kuesioner. Nah, nanti wajib pajak mengisi, ya, kemudian dikembalikan. Apa fungsi kuesioner itu? Tentu ini menjadi input, ya, menjadi input bagi Kakanwil, ya, apabila pemeriksaan itu dilakukan oleh pemeriksa pajak di KPP, maka Kakanwil akan bisa memberikan evaluasi sekaligus mengawasi bagaimana pemeriksa itu melaksanakan tugasnya untuk memeriksa pajak, gitu ya. Tetapi untuk yang pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat P2, ya, pemeriksaan dan penagihan, itu diberikan kepada direktur untuk sebagai bahan evaluasi kinerja dari pemeriksa pajak. Apakah kuesioner ini efektif atau tidak, tentu kita kembali kepada bagaimana profesionalisme dan integritas dari masing-masing, baik itu pemeriksa maupun pengawasnya, gitu ya. Karena kalau dua-duanya integritasnya bagus, tentu akan sangat bermanfaat.
untuk mengawasi jalannya pemeriksaan. Tetapi kalau dua-duanya sudah tidak lagi ada integritas, maka ya tidak akan efektif, gitu ya. Nah, kemudian kita belajar tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak, gitu ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak, gitu ya. Yang pertama tentu kita mesti tahu bagaimana proses bisnis dari WP, gitu ya. Sehingga ketika proses bisnisnya kita tahu betul, kita memperoleh gambaran yang cukup untuk mengenal kegiatan usaha wajib pajak. Kalau kita hanya based on apa yang disampaikan oleh wajib pajak tanpa kita melakukan cross-check lapangan, maka kita hanya bisa mengira-ira, ya, berandai-andai, kira-kira seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kita datang langsung, kita tahu bagaimana kondisi kantornya, bagaimana kondisi gudangnya, bagaimana kondisi tempat dia jualan, maka kita bisa tahu bagaimana proses bisnisnya terjadi. Itu ya. Bagaimana cara dia membeli stok barang dagangan, bagaimana cara dia menyimpan, bagaimana cara dia menjual, gitu ya. Kemudian dokumen apa yang dia pakai untuk membeli, dokumen apa yang dia pakai untuk bukti bahwa setelah dibeli dia sudah masuk ke gudang, bagaimana untuk melihat monitoring barang dagangan di gudang, itu kita bisa tahu. Kemudian kita juga bisa memperoleh gambaran terkait dengan sistem internal control. Ya, kalau kalian belajar auditing, kalian belajar akuntansi, itu kalian pernah belajar terkait dengan internal control. Ketika kita ingin memeriksa atau mengaudit sebuah perusahaan, hal yang paling utama yang perlu kita kenali adalah internal control. Karena dengan adanya internal control, maka kita bisa mengetahui kira-kira di pos manakah perusahaan itu memiliki pengendalian internal yang lemah. Kalau dia lemah, maka bisa jadi disitulah titik adanya penyimpangan. Ya. Misalnya, orang yang menjual dengan orang yang menerima kas itu orang yang sama. Nah, itu berbahaya, gitu ya. Jangan-jangan nanti barangnya hilang, uangnya nggak masuk ke perusahaan, tapi masuk ke kantong yang lain. Itu ya, contoh paling simpelnya. Itulah kenapa orang yang menjadi sales sama orang yang menjadi kasir itu dipisah. Tidak boleh orang yang sama. Kemudian tentu ketika kita melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak, tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa memang harta, aset yang diklaim oleh wajib pajak, kemudian dia susutkan, kemudian dia cantumkan dalam biaya penyusutan, itu adalah asetnya benar-benar ada. Ya. Secara nyata bisa kita lihat. Karena biasanya kalau kita hanya melakukan pemeriksaan dari dokumen-dokumen yang ada, tentu yang bisa kita lakukan paling jauh hanya mengkoreksi apakah metode penyusutan yang dilakukan oleh wajib pajak itu sudah sesuai dengan penyusutan fiskal misalnya, atau dalam menentukan umur manfaat dari aset itu apakah sudah betul atau belum, gitu ya. Nah itu sebatas itu, ya. Tapi kalau kita sampai bisa masuk ke tempat wajib pajak, maka kita bisa mengcapture, oh dia punya aset ini, kemudian dia punya beban penyusutan segini, berarti match atau berarti tidak match, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ketika kita ingin memahami proses bisnis dan sistem pengendalian internal, maka ada beberapa cara, gitu ya. Yang pertama, kita kumpulkan data dan informasinya dulu. Kita pelajari itu struktur organisasinya, gitu ya. Ada bagian penjualan, ada bagian gudang, ada bagian pembelian. Kalau dia perusahaan produksi, ada bagian produksi, misalnya. Kemudian kita cek, kira-kira pembukuannya bagaimana, apakah dia menggunakan standar akuntansi keuangan menurut IFRS atau menurut GAAP, gitu ya. General
accounting principle gitu ya. Kemudian atau dia menggunakan perpetual atau menggunakan periodik catatannya gitu ya. Atau ketika dia menyewa peralatan atau menyewa aset, apakah dia menggunakan capital lease atau operation lease. Gitu ya. Nah, itu harus kita pelajari. Kita cari tahu juga arus barangnya. Barang ketika dibeli itu menggunakan FOB apa? FOB destination atau FOB shipping point. Kemudian ketika disimpan, dia disimpan di mana. Kemudian dia masuk gudang melalui pencatatan seperti apa, ya, keluarnya bagaimana, atau dia barang-barang yang kemudian diproses menjadi apa, dia menggunakan overhead apa saja, menggunakan fixed cost apa saja, variabel apa saja. Nah, itu variabel cost apa saja itu harus kita teliti, karena nanti akan ngefek kepada penentuan HPP gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan wawancara gitu ya. Kita tanya bagian akuntansinya, kita tanya bagian gudang, bagian penjualan, bagian pembelian gitu ya. Karena kalau kita pakai metode kantor, pemeriksaan kantor kan biasanya yang datang itu adalah bagian pajaknya gitu ya. Bagian pajaknya, kemudian kita nggak bisa cari tahu secara real bagaimana kondisi di bagian yang lain. Bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian penjualan, pembelian, bagian gudang, bagian transportasi, dan sebagainya. Nah, kemudian kita harus cek, kita amati bagaimana proses pelaksanaan dari sistem internal kontrolnya. Ya. Apakah betul itu berjalan dengan baik, gitu ya? Atau adakah beberapa poin di mana ada risiko kontrol yang tidak baik, sehingga adanya risiko penyalahgunaan wewenang misalnya. Itu harus kita amati. Kemudian tentu kita melakukan penelaahan data dan informasi. Kita bikin uraian singkatnya, kita bikin flowchart-nya, kemudian kita bikin daftar pertanyaan yang telah dijawab. Nah, ini kita buat dalam rangka kita memahami bagaimana uang arus barang, bagaimana sistem internal kontrol, dan sebagainya. Nah, kemudian kita melakukan uji mengenai kepatuhan wajib pajak terhadap sistem yang dia bangun sendiri, gitu ya. Pengujian transaksi misalnya kita cek apakah arus dokumen sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau sesuai dengan aturan yang mereka buat sendiri. Kemudian apakah setiap siklus transaksi mereka catat dengan baik. Misalnya siklus penjualan, siklus transaksi pembelian, dan lain-lain. Itu apakah sudah dicatat dengan baik atau belum. Ada yang miss atau tidak. Kemudian pengujian fungsi. Apakah fungsi-fungsi yang ada sudah sesuai? Apakah sudah ada pembagian tugas yang ditetapkan dan itu dilaksanakan atau tidak. Kemudian apakah ada pemisahan fungsi gitu ya. Jadi kalau yang penjual ya dia tidak boleh menerima kas sebagai kasir. Kalau kasir tentu dia tidak boleh ikut dalam pembelian barang. Atau bagian gudang sama dengan bagian pembelian. Kalau itu bisa sama maka nanti akan ada risiko penyelewengan. Dia bilang dia sudah beli, tetapi barangnya tidak ada di gudang. Kalau dibedakan, yang bertanggung jawab dibedakan, maka orang yang beli tadi akan menyerahkan barangnya kepada orang yang di gudang, sehingga barangnya bisa diyakinkan ada di gudang. Iya, itu fungsi pemisahan. Kenapa dalam organisasi, fungsi pemisahan tugas itu penting karena bisa saling mengkoreksi, bisa saling mengkontrol. Gitu ya. Nah, tentu dalam rangka menemukan informasi tadi, kalian memerlukan ilmu wawancara, ilmu observasi, dan teknik-teknik yang lain. Ya. Ilmu ini akan kalian dapatkan nanti ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja, kemudian kalian akan mendapatkan banyak sekali in-house training, ya, IHT, bagaimana cara komunikasi yang baik, bagaimana cara melakukan wawancara yang baik, bagaimana melakukan observasi atau inspeksi.
Semua akan kalian dapatkan seiring waktu nanti kalian sudah CPNS, sudah PNS, kemudian kalian ditempatkan di beberapa seksi, ya. Kemudian kalian nanti akan mengenali diri kalian, apakah kalian itu cocok dari pemeriksa atau tidak. Ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan pemahaman proses bisnis dan juga pemahaman sistem pengendalian internal, maka kita harus memperhatikan buku-buku, catatan, dokumen, dan laporan yang terkait dengan pos-pos yang diperiksa, gitu ya, baik yang dibuat oleh WP sendiri maupun oleh pihak lain. Tentu kita harus ambil dari beberapa departemen yang ada, beberapa bagian, beberapa fungsi. Nah, itu nanti kita bisa pinjam. Jadi kita pinjam dokumen-dokumennya, nanti untuk kita pelajari agar memahami proses bisnisnya wajib pajak. Nah, ketika tujuannya adalah untuk memahami aktiva, maka kita melakukan pemeriksaan fisik aktiva itu didampingi oleh wajib pajak. Maksudnya nanti kita bikin berita acara bahwa sudah ada pemeriksaan fisik. Nanti berita acara ini nanti ditandatangani oleh kita sebagai pemeriksa dan juga oleh wajib pajak. BA ini nanti akan menjadi bukti yang handal untuk kita melakukan koreksi terhadap biaya penyusutan misalnya, atau terhadap biaya sewa, atau biaya yang lain yang terkait dengan aktiva. Apakah aktiva itu digunakan untuk 3M atau tidak? Nah, itu harus kita teliti juga. Nah, kemudian kita masuk dalam peminjaman buku, catatan, dan dokumen wajib pajak. Jadi di sini kita lihat bahwa baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, itu kita bisa melakukan peminjaman atas dokumen tersebut. Kalau pemeriksaan lapangan tentu pada saat kita menemukannya di kantor mereka, ya, di tempat WP. Sementara untuk pemeriksaan kantor tentu bagi dokumen yang dibawa saat WP itu datang. Jadi pada saat kita mengirimkan surat panggilan pemeriksaan, kita di dalamnya sampaikan bahwa wajib pajak wajib membawa bukti-bukti dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi ketika nanti bukti itu dibawa, bisa kita pinjam, gitu ya. Ketika nanti ada beberapa dokumen yang belum bisa kita pinjam, kita bisa kirim surat permintaan peminjaman. Ya, kita minta lagi, kemudian kita lampiri daftar dokumen yang wajib dipinjamkan. Nah, nanti surat ini harus dipenuhi wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan. Nah, apabila data WP itu secara elektronik, maka kita bisa minta bantuan WP untuk mengenerate atau mendownload atau mengambil, mengekstrak dari data itu, dan semua biayanya adalah biaya WP. Tapi kita juga bisa melakukan permintaan bantuan ke tenaga ahli. Kita bikin surat permintaan bantuan tenaga ahli, ya, tentu nanti kita kasih honor mereka, ya. Tenaga ahli kita kasih honor dari anggaran kantor, ya. Ada anggaran disiapkan untuk tenaga ahli. Apabila memang ternyata WP tidak mau membantu kita, ya, kemudian WP juga tidak mau memberikan datanya ke kita, misal kita terpaksa harus segel, atau misal kita terpaksa harus mengambil sendiri, maka kita bisa minta bantuan ke tenaga ahli. Kemudian bila dokumen WP yang kita dapatkan berupa dokumen fotokopi, maka kita bikin surat pernyataan bahwa fotokopi ini sesuai dengan aslinya. Kita minta WP untuk tanda tangan, gitu ya. Tanda tangan surat pernyataan. Nah, dalam surat pernyataan peminjaman buku yang tadi kita sampaikan, ya, dalam jangka waktu 1 bulan itu harus dipenuhi oleh wajib pajak. Di sini kita lihat bahwa ada surat peringatan 1 dan surat peringatan 2. Surat peringatan 1, 2 minggu belum ada respon, kita berikan surat peringatan 1. Kemudian surat peringatan 2, itu 3 minggu tidak respon, kita berikan surat peringatan 2. Nah, apabila dalam jangka waktu 1 bulan itu ternyata dia menyerahkan seluruhnya, ya,
maka kita buatkan berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Nah, apabila dalam 1 bulan tadi tidak dipenuhi atau hanya sebagian saja dipenuhi, maka kita bikin BA tidak dipenuhinya permintaan peminjaman dokumen. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan BA tidak dipenuhi, maka pemeriksa harus menentukan kira-kira bisa tidak ya kita melakukan pengujian dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan bukti yang kita peroleh ini ya, yang kita peroleh, sebagian bukti yang kita peroleh. Nah, ketika WP itu tidak menyampaikan atau hanya sebagian menyampaikan bukti atau buku, catatan, dokumen, maka pemeriksa harus menentukan kira-kira bisa nggak ya kita melakukan pengujian gitu ya. Nah, seandainya tidak dapat melakukan pengujian, ya, maka WP bisa pemeriksa bisa menindaklanjutinya dengan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan untuk WPOP maupun badan, gitu ya. Dua-duanya bisa kita hitung secara jabatan karena kita kan nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat buku, nggak dapat catatan, nggak dapat data, maka sudah kami sebagai pemeriksa akan menghitung secara jabatan, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita dapat menghitung penghasilannya, maka pemeriksa bisa mengajukan tambahan buku, catatan, atau dokumen lain yang selain yang sudah dipinjam. Ya, jadi kalau pemeriksa ketika WP tidak menyerahkan, kita dapat menghitung penghasilan kena pajaknya, maka kita bisa minta tambahan buku. Nah, apabila data buku, catatan, dokumen itu tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh wajib pajak, maka WP harus bikin surat pernyataan bahwa buku, catatan, dokumen, data itu tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh dirinya. Ya. Nah, kemudian bila ternyata ada buku, catatan, dokumen yang perlu dilindungi kerahasiaannya, maka WP dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di tempat WP dengan menyediakan ruangan khusus. Ini special request, WP-nya minta seperti itu, bisa kita penuhi. Nah, dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang KUP, gitu ya, ketika pembukuan, catatan, data, informasi itu tidak diberikan saat pemeriksaan, gitu ya, maka pembukuan, data, catatan, informasi itu tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Jadi jangan harap bila nanti WP tidak memberikan buku, catatan, dokumen, kemudian kita tentukan secara jabatan berapa pajak yang terutang, kita terbitkan SKP, gitu ya. Kemudian WP-nya keberatan, kemudian dia menyampaikan buku, catatan, data, dokumen yang dulu pernah dia tidak berikan, itu tidak bisa jadi pertimbangan, ya, percuma, jadi tidak bisa dipertimbangkan. Kemudian dalam hal penetapan secara jabatan ini diatur dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang KUP. Itu ya. Namun sebelum itu kita perlu garis bawahi bahwa dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar, Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. Nah, ini adalah sebagai dasar adanya penetapan jabatan. Ya. Penetapan secara jabatan itu dasarnya adalah pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. Nah, khusus terkait dengan tidak memenuhi permintaan saat diperiksa, maka ada dalam penjelasannya. Gitu ya.
Bagi WP yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sehingga Dirjen Pajak tidak dapat memenuhi jumlah pajak yang seharusnya terutang, maka Dirjen Pajak berwenang menerbitkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan, yaitu perhitungan yang didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari WP saja, ya, dan pembuktian ini adalah beban dari wajib pajak. Maksudnya adalah ketika DJP menentukan secara jabatan berapa jumlah pajak yang terutang, maka kemudian ketika nanti dia keberatan, kemudian dia banding, gitu ya, maka pembuktian atas apa yang ada dalam KPKB itu menjadi beban wajib pajak untuk membuktikan, gitu ya, sehingga bukan lagi kewajiban DJP untuk membuktikan angka-angka yang tertulis dalam SKPKB. Meskipun secara jabatan itu DJP yang menentukan, tetapi yang membuktikan silahkan diberikan kepada wajib pajak sebagai akibat dari dia tidak memenuhi permintaan peminjaman data, dokumen, dan lain sebagainya. Nah, dalam pasal 29 ayat 3B Undang-Undang KUP ini mengatur tentang WPOP yang ditentukan secara jabatan, ya, dihitung secara jabatan penghasilan kena pajaknya. Untuk yang pasal 11 PP 74 2011, ya, PP 74 adalah PP pelaksanaan peraturan dari Undang-Undang KUP, ya. Jadi PP ini mengatur badan apabila dia tidak memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen, data, informasi dalam 1 bulan sehingga tidak dapat dihitung berapa PKP-nya, maka PKP-nya dapat dihitung secara jabatan. Jadi ini adalah dasar hukum spesifik terkait dengan apabila tidak dipenuhi kewajiban sehingga tidak dapat dihitung penghasilan kena pajaknya. Nah, ini adalah pengembalian apabila kita sudah selesai meminjam. Jadi sudah selesai, LHP-nya sudah kita bikin, maka dokumen yang kita pinjam itu harus kita kembalikan, ya, maksimal 7 hari kerja sejak tanggal LHP. Nah, sekarang kita belajar bagaimana apabila wajib pajak itu melakukan penolakan, ya. Bagaimana sebaiknya yang kita lakukan. Nah, penolakan ini tentu bisa dilakukan dalam 2 kegiatan, baik itu pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, gitu ya. Nah, apabila WP melakukan penolakan pemeriksaan lapangan, maka dia mungkin bisa menyatakan menolak, ya. Saya menolak, Pak, saya nggak mau diperiksa, misalnya ketika pemeriksanya datang, gitu ya. Nah, bisa saja dia bilang, Pak, saya nggak mau terima suratnya. Terserah Bapak mau gimana, pokoknya saya nggak mau terima surat pemberitahuannya. Itu juga bisa. Jadi bentuk menolaknya bisa menolak. Dia terima suratnya, kemudian dia bilang, saya nggak mau Anda melakukan pemeriksaan di sini. Atau kemudian dia tolak sekalian surat pemberitahuannya dia tolak, gitu ya. Untuk pemeriksaan kantor tentu menolaknya ya dia memenuhi panggilan, tetapi dia bilang menolak, saya tidak mau, Pak, melakukan pemeriksaan saya diperiksa, saya tidak mau, gitu ya. Atau dia juga tidak memenuhi panggilan pemeriksaannya, gitu ya. Nah, ketika ada penolakan begini, maka WP harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Jika tidak mau, maka pemeriksa membuat BA penolakan, ya, tanpa tanda tangan dari WP. Nah, nanti baik surat pernyataan maupun BA ini nanti akan menjadi dasar ketika pemeriksa melakukan penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan ke pemeriksaan bukti permulaan, ya. Jadi BA atau surat pernyataan ini adalah bukti bahwa WP tidak kooperatif, maka bisa ditetapkan secara jabatan. Ketika nanti SKPKB terbit, kemudian WP keberatan, ditolak karena tidak ada bukti yang bisa disampaikan atau WP dianggap
tidak kooperatif, ketika banding pun kita bisa sampaikan bahwa WP tidak kooperatif, maka kami tetapkan sebagai secara jabatan, gitu ya. Kemudian kita juga bisa kemudian mengusulkan itu sebagai ke arah pidana, ya, ke arah pemeriksaan bukti permulaan. Berdasarkan BA bahwa WP tidak kooperatif, kemudian apa yang dilakukan oleh WP ini termasuk dalam kategori pidana, entah dia menyembunyikan penghasilan, entah dia melaporkan SPT-nya tidak benar, ada faktur yang dia palsukan misalnya, maka kita bisa langsung ke usul pemeriksaan bukti permulaan untuk diproses pidana, gitu ya. Nah, ini adalah penolakan pemeriksaan lapangan. Katakanlah kita datang ingin menyampaikan surat pemberitaan pemeriksaan, WP-nya tidak ada di tempat, ya. Kemudian ada pihak yang dapat mewakili, maka kita bisa melakukan pemeriksaan, tapi sebatas kewenangan dari pihak yang mewakili. Misal, yang mewakili adalah bagian penjualan, maka dia sebatas bisa membuka data dokumen yang terkait dengan penjualan. Dia tidak bisa memberikan data mengenai gudang atau mengenai keuangan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada yang dapat mewakili, kita bisa menunda pemeriksaan dengan kita melakukan penyegelan terhadap beberapa lemari, ruangan, atau tempat, atau komputer yang menurut kita itu mengandung data sebagai alat bukti, gitu ya. Setelah itu nanti setelah disegel, pemeriksaan dilanjutkan. Kita datang lagi lain kali ya. Kemudian ternyata ketika kita datang yang kedua kalinya, ternyata WP atau wakil tetap tidak ada. Nah, karena sudah yang kedua kali kita datang, maka pemeriksaannya bisa kita lakukan dengan meminta pegawai atau anggota keluarganya itu membantu kelancaran pemeriksaan. Nah, apabila mereka menolak untuk membantu, maka kita bikinkan surat penolakan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan. Ya. Kalau dia nggak mau tanda tangan surat itu, maka kita bikin BA penolakan membantu kelancaran pemeriksaan. Sama, surat pernyataan dan juga BA ini bisa kita jadikan dasar untuk menetapkan pajak secara jabatan dan juga untuk mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, kemudian pemeriksaan kantor itu bisa ditolak, ya. Dia menolak apabila memang dia tidak memenuhi panggilan 1 bulan sejak surat panggilan itu disampaikan, dan juga kita yakin bahwa suratnya tidak kempos, tidak kembali pos. Maka kita bikin berita acara tidak dipenuhinya panggilan oleh WP. Ya. Ini dapat dijadikan dasar untuk penetapan secara jabatan dan juga untuk pemeriksaan bukti permulaan. Kita masuk ke penyegelan, gitu ya. Penyegelan ini penting ya, diperlukan apabila wajib pajak atau kuasa atau wakil dia tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk memasuki tempat atau ruang, atau mungkin untuk membuka barang bergerak, barang tidak bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan dokumen. Atau misal WP, wakil kuasa, dia menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang tadi tabel penolakan tadi, maka kita bisa melakukan penyegelan. Kemudian apabila WP tidak di tempat, tidak ada pihak yang memiliki kewenangan, kemudian apabila WP tidak berada di tempat dan juga wakilnya menolak memberikan bantuan. Jadi itu bisa dilakukan penyegelan, gitu ya. Nah, pemeriksa pajak ini bisa melakukan penyegelan, ya, dia berwenang itu untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan atau dokumen, termasuk data elektronik. Nah, nanti agar barang-barang itu atau buku-buku catatan tadi tidak dipindahkan, tidak dihilangkan, tidak dimusnahkan, tidak diubah, tidak dirusak, tidak ditukar, tidak dipalsukan. Jadi harus kita amankan, kita segel. Ya. Apabila dia merusak segel, maka dia akan berhadapan pada pidana, gitu ya, pada pelanggaran hukum pidana. Maka bisa kita laporkan ke polisi.
Nah, ini penyegelannya kita menggunakan tanda segel khusus, ya. Penyegelan harus dilakukan pemeriksa pajak disaksikan oleh 2 orang dewasa selain anggota tim sebagai saksi. Kita bikin BA penyegelan, kemudian tanda tangani oleh pemeriksa dan juga saksi. Apabila saksi menolak tanda tangan, maka pemeriksa pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut. Itu ya, sama kayak tadi. Sama kayak waktu kita bikin BA, dan kemudian dia menolak menandatangani BA. Nah, kemudian BA ini dibuat 2 rangkap, untuk nanti yang satu kita bawa sebagai pemeriksa, yang satu lagi kita berikan kepada WP atau kuasa atau wakil. Nah, ketika melakukan penyegelan kan tentu saja kita berhadapan dengan WP ya. Ada argumentasi, ada konfrontasi ya. Kalau memang pemeriksa merasa bahwa dia perlu pengamanan dari pihak terkait, silahkan bisa meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini mungkin polisi atau pemerintah daerah. Pemda biasanya dia punya Satpol PP ya, Satuan Polisi Pamong Praja. Dia adalah penyidik yang dimiliki oleh Pemda. Jadi Pemda itu ketika dia menegakkan undang-undang Pemda, menegakkan Perda, itu ada polisinya. Itu polisinya adalah polisi Pamong Praja. Itu bisa kita mintai bantuan. Kalau kita bicara Satpol PP itu kalau ada penertiban pedagang gitu ya, ada pelanggaran ringan, misal kayak orang-orang yang tawuran dan sebagainya, itu biasanya bisa dihandle oleh Satpol PP. Nah, kalau kita sudah segel, kemudian kita juga membahas bagaimana tata cara pembukaan segelnya, gitu ya. Jadi ketika WP sudah memberikan izin bagi kita pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat, maka segelnya kita buka. Itu alasannya. Kemudian alasan kedua, dengan pertimbangan bahwa ternyata penyegelan tidak diperlukan lagi, karena misal, oh ternyata kita ketahui bahwa barang di dalamnya itu tidak berguna sama sekali. Atau misal ada brankas yang sudah kita segel, kemudian kita tahu bahwa brankas itu ternyata bukan miliknya dia, maka bisa kita buka segelnya. Gitu ya. Atau yang ketiga, misalnya kita temukan bahwa ternyata BP sedang dilakukan penyidikan sebagai tindak lanjut bahwa ada satu sindikat beberapa WP ya melakukan tindak pidana, dan WP ini ternyata dia masuk dalam sprindik penyidikan, maka kemudian penyidiknya minta agar ruangan itu dibuka, itu kita bisa buka, gitu ya. Nah, pembukaan segel ini sendiri harus dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Kita bikin BA pembukaan segel. Nah, apabila saksi menolak, kita bikin catatan, ya, sama seperti yang tadi waktu kita segel. Dibikin 2 rangkap, satu buat kita, satu buat wajib pajak. Nah, apabila tanda segel itu hilang, ya dirusak atau dihilangkan, maka kita bikin BA kerusakan atau kehilangan, kemudian kita laporkan kepada polisi untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pidana. Nah, penyegelan nanti, apabila nanti ketika kita sudah menyegel, kemudian dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal penyegelan itu, ternyata wajib pajak tidak memberikan izin bagi kita untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, dan tidak memberikan bantuan, maka kita anggap dia menolak dilaksanakan pemeriksaan, kemudian kita bikin surat pernyataan. Dia diminta untuk tanda tangan surat pernyataan, kalau dia menolak kita bikin BA, nanti surat pernyataan dan BA-nya itu menjadi dasar kita melakukan penetapan pajak syarat jabatan dan juga usul pemeriksaan. Usul pemeriksaan bukti permulaan, itu ya. Oke, materinya sudah selesai. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya. Boleh, silakan. Ini Pak, tadi kan Bapak bilang kalau pertemuan untuk melaksanakan pemeriksaan itu tidak bisa dilaksanakan melalui media seperti salah satunya lewat Zoom kan Pak. Nah, dengan kondisi pandemi yang contohnya tahun kemarin itu, jadi pelaksanaannya gimana Pak untuk melakukan pertemuan?
Ya, melakukan secara daring? enggak. Jadi pemeriksa tetap ketemu sama WP dengan protokol kesehatan. Jadi memang dulu awal-awal pandemi itu memang menjadi sebuah ketakutan gitu ya, ketakutan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh wajib pajak, oleh pemeriksa pajak pada wajib pajak. Makanya dulu itu ada penyesuaian target, penyesuaian jangka waktu pemeriksaan gitu ya. Jadi ada relaksasi untuk itu, untuk mengakomodir adanya syarat bahwa memang pemeriksa harus bertemu dengan wajib pajak gitu ya. Makanya pandemi ini tetap kita melakukan pertemuan dengan wajib pajak. Nia, jangan bayangkan bahwa pekerjaan kita sebagai orang pajak itu benar-benar saklek, tidak bisa kerja sama sekali gitu ya. Maksudnya benar-benar patuh, WFH harus WFH, WFH harus WFH gitu ya. Tapi pada faktanya di lapangan kita meskipun dalam posisi WFH biasanya tetap harus hadir di kantor. Meskipun tetap harus ada WP yang datang, tetap ada WP yang konsultasi, itu tetap ada di lapangan, tetap ada. Jadi tidak serta-merta harus benar-benar tertutup, tidak ada kontak sama sekali, tidak, karena untuk kepentingan pemeriksaan kontak dengan WP tetap dilakukan, itu ya Nia, dengan protokol kesehatan. Oh ya Pak, mengerti. Makasih Pak. Masih. Yang lainnya silakan. Baik, kalau tidak ada teman-teman saya izin untuk Pak, ya silakan. Saya Bibi Pak, izin bertanya mengenai penetapan secara jabatan kan beberapa kali disebut tadi Pak. Nah itu kurang lebih gambaran umumnya seperti apa Pak? Apakah Dirjen Pajak yang mana didelegasikan kepada pemeriksa pajak itu menetapkan secara menggunakan data yang ada atau memang masih effort lagi menggunakan data lain? Jadi gambaran umumnya seperti apa karena masih terlalu ngawang Pak. Terima kasih. Oke, ya. Tadi siapa yang tanya? Nggak kelihatan. Saya Pak Habibie Pak. Habibie. Ya. Oke, jadi secara jabatan di sini maksudnya adalah kita menggunakan data yang ada di kita. Jadi kan sebenarnya ketika WP itu diusulkan ke pemeriksaan, itu kan kita sudah menghitung risiko, analisis risiko ya. WP ini tidak lapor SPT ini, WP ini melaporkan biaya gaji di bawah jauh di atas biaya gaji yang dia laporkan di SPT 21. Atau WP ini ada data penjualan ke pihak ini tapi tidak dilaporkan. Nah, itu kan ada analisis risiko. Jadi sebelum kita meriksa itu sebenarnya sudah ditemukan beberapa data, beberapa potensi kurang bayarnya WP gitu ya. Jadi praktis ketika WP tidak mau kooperatif, WP tidak mau menyampaikan informasi, data sebenarnya yang rugi dia sendiri karena dia tidak dapat membuktikan data-data yang kita punya, gitu ya Habibie. Jadi ketika kita mau jabatan sebenarnya kita sudah bisa menghitung berapa potensi yang ada sesuai data yang kita punya. Toh kalaupun kita ternyata bisa menemukan data lain dari pihak ketiga, misalnya dari pelanggannya dia atau dari rekanan bisnisnya dia, kita dapat data lagi, yaitu juga data yang akan mendukung nilai yang akan kita tetapkan secara jabatan. Jadi praktis ketika WP menolak, kita akan bikin berita acara penolakan, kemudian kita akan bikin pembahasan hasil akhirnya tanpa WP, karena WP tidak mau diperiksa, kemudian nanti kita bikin nota hitung, kita bikin SKP KB, kurang bayar. Tentu terbitnya nilai SKP KB sesuai dengan data yang kita temukan, baik itu menurut analisis risiko di awal tadi, atau menurut temuan dari pihak ketiga. Jadi misalnya HR, dia merasa bahwa WP ini ngeyel sekali, ketika disuruh konfirmasi data, dia nggak mau. Padahal HR tahu bahwa potensinya adalah 10 miliar misalnya. Akhirnya dia usulkan pemeriksaan, dengan harapan WP-nya nanti diperiksa, WP-nya nanti bisa didatangi, kemudian bisa digeledah, bisa didapatkan buku, catatan, dokumennya, gitu ya. Tetapi ketika kemudian masuk ke pemeriksaan, kita periksa nih, misalnya tadi pemeriksa, ternyata dia tetap nggak mau kooperatif, dia nggak mau minjemin buku, dia nggak mau ngasih data. Dengan model 10 miliar data dari AR tadi, kita bisa tetapkan secara jabatan, gitu, Pi. Jadi kita bisa langsung SKP-kan 10 miliar. Tidak perlu repot-repot lagi untuk melakukan pengujian, karena kita nggak punya dokumen, kita nggak punya data. Tetapi kita bisa memperkuat itu dengan
melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga gitu ya. Ya siapa tahu nanti ternyata kita dapat data tambahan. Jadi ternyata kurang bayarnya jadi 15 miliar misalnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Itu ya, Pi ya. Izin Pak, berarti kayak ibaratnya orang dewasa gitu ya Pak yang nanya, dia tapi udah tahu jawabannya gitu Pak ya. 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 Pak, dikit lagi Pak kelanjutannya Pak, mungkin saya Boleh. penasaran di bagian ini Pak. Mungkin ini ngaruhnya ke UHP Pak, atau upaya hukum pajak. Nah, kalau nanti dia ngajukan keberatan atas ketetapan secara jabatan oleh Dirjen Pajak, jadi apa yang bakalan dia ajukan keberatan itu Pak? Karena ya dia nggak bisa ngasih bukti lagi, dia nggak bisa ngasih bahan-bahan pendukung, jadi apa yang bakalan diajukan keberatannya Pak? Secara ya bisa saja dia hanya ingin mengambil jalan ke arah banding, Pi. Dia tahu bahwa ketika keberatan dia pasti ditolak kan, maka dia bisa mengambil jalan ke arah banding. Dengan banding tentu akan menjadi berbeda karena yang menjadi pihak bersengketa adalah DJP dengan WP dan orang yang mengadili adalah orang di luar DJP. Ketika orang di luar DJP itu mengadili, kemungkinan dia juga bisa mempertimbangkan buku, catatan, dokumen yang dimiliki oleh WP. Nah, kalau hakim sebagai wakil Tuhan, ya, dia sebagai wakil Tuhan, dia memiliki kuasa untuk memutuskan, dia bisa aja tergantung latar belakang dia, apakah di latar belakangnya adalah orang yang saklek atau mengerti terhadap peraturan bahwa karena dia tidak kooperatif, maka sebenarnya dia tidak bisa menunjukkan bukunya atau datanya ke pemeriksa, maka data ini sebenarnya bisa langsung ditentukan secara jabatan. Atau ada juga orang hakim yang dia berpendapat bahwa ya udah sini kesempatanku untuk membuktikan bahwa betul nggak sih angka yang ditetapkan oleh DJP dengan melihat bukunya atau datanya si wajib pajak. Itu terserah professional judgment dari si hakim tadi. Jadi kita memang ketika masuk ke banding, kita memang sudah di luar DJP. Jadi kita berharap hakimnya berpihak ke kita, tapi ada juga hakim-hakim yang mungkin tidak berpihak ke kita. Itu adalah suatu hukum alam, gitu ya. Ada wasit yang punya latar belakang berbeda, punya pandangan berbeda, bahkan punya sense of rasa untuk bisa memberikan respon atas kejadian yang terjadi antara WP dengan DJP. Gitu. Siapa berarti beresiko juga Pak kalau banding Pak ya? Ya, beresiko. Baik, ada lagi? Silakan teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jadi saya izin untuk saya akhiri ya. Nanti 3:30, 15.30 soal kuis akan bisa dikerjakan. Nanti tolong kalian kerjakan. Nanti akan tertutup di pukul 16.30 ya, 1 jam sesuai dengan waktu kalian jam kuliah untuk mata kuliah ini. Jadi silakan dikerjakan, tidak perlu ada lampiran, silakan dikerjakan di LMS langsung saja. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tentu ini pertemuan terakhir sebelum bulan puasa berakhir. Saya tentu mengucapkan selamat berpuasa, mudah-mudahan nanti puasanya bisa sukses, lancar sampai akhir, kemudian bisa mendapatkan predikat takwa, kemudian nanti setelah selesai puasa tentu silakan teman-teman, saya mengucapkan selamat berhari raya ya. Juga mungkin teman dari agama yang lain yang merayakan hari raya di saat yang sama, kalau tidak salah ada satu lagi perayaan hari raya, saya juga mengucapkan selamat berhari raya, mudah-mudahan waktu libur kalian ini bermanfaat, dan nanti bisa untuk kalian persiapkan diri untuk hal yang lain, misalnya seperti mengerjakan tugas akhir misalnya, atau mengerjakan hal yang lainnya, gitu ya. Baik, sampai berjumpa lagi beberapa minggu ke depan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada yang tidak terima bila saya akhiri lebih awal. Nanti tolong WA saya, Pak, saya nggak terima Pak, Bapak menyelesaikannya lebih awal. Saya pengennya tetap kuliah sampai jam 4:30. Tolong WA saja, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya evaluasi, gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman saya lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, makasih ya, sehat selalu. Ya.